Khawatirlah kalian jangan sampai ketemu sama Allah Azza wa Jal. Bawa dosa yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Yang itu akan membinasakan kita. Ternyata kita memiliki amalan-amalan yang keji, yang menjijikkan, yang bakal menghinakan kita. Kita akan melecehkan diri kita sendiri nanti di hadapan seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Segala puja hanya untuk Allah. Yang karena nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi. Sampai hari ini kita masih bisa berpuasa. Kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Kita dapat berzikir. Kita dapat sholat tarawih. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak ada satupun di antara manusia yang dapat melakukan ketaatan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan yang kita melihat umat Islam semangat dan bersungguh-sungguh membaca kitab yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan orang yang membaca Al-Quranul Karim akan berubah asalkan dia mau memahami dan menghayati serta mengamalkan. Di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim kita akan mendapati ayat-ayat yang berkaitan dengan yaumul hisab. Bahkan di surat Al-Fatihah yang dalam sehari kita akan membacanya berulang-ulang. Mau di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan yang ikut sholat tarawih 11 rakaat, dia akan mendapati imam mengulangi Al-Fatihah itu 11 kali. Yang tarawih 23 rakaat, dia akan mendapati dan mendengarkan imam mengulangi 23 kali. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dialah raja, penguasa hari pembalasan. Terus siapa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat orang-orang yang beriman itu. Yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Di antara sifat mereka, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah keimanan mereka. Maka hari ini kita akan membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hari hisab. Ahibati fillah, hampir setiap malam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengingat hari kebangkitan, hari perhitungan,
di mana Hafsah, salah satu istri Nabi, salah satu ibunda kita, radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih. Biasanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau mau tidur, beliau letakkan tangan kanannya, kemudian pipinya ditaruh tangan kanan. Beliau miring ke kanan. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. Ada riwayat yang mengatakan beliau membaca doa ini 3 kali. Walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi bisa kita bayangkan, jemaah. Di saat manusia sebelum tidur banyak memikirkan hari esok yang dekat, Nabi SAW memikirkan hari esok yang panjang. Orang yang cerdas, dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang suka menghisap diri, membuat evaluasi dengan dirinya, dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Itulah yaumul hisab. Tatkala semua berakhir, ketika kekayaan yang dikumpulkan tiada berguna. Abu Lahab dengan kekayaannya, Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masa muda yang dibanggakan pergi dan tidak kembali. Kekuasaan yang dimiliki, jabatan yang dia sedang duduk di atasnya, dan dia akan meninggalkan. Ahibati fillah. Namun sebagian manusia lupa dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari perhitungan, sehingga mereka berbuat semau mereka, seakan-akan hidup ini akan selamanya di muka bumi ini. Ahibati fillah, nggak ngelihat kita. Kita kadang-kadang lupa, nggak sadar. Padahal baru kemarin ada kawan kita yang mati. Mobilnya masih baru. Kilometernya baru 1000 kilo. Dia udah mati. Kawannya yang lainnya juga meninggal dunia. Padahal dia baru lulus spesialis. Ahibati fillah. Pernahkah kita duduk merenungkan hakikat kehidupan? Semua fasilitas yang diberikan, tubuh kita, raga kita dengan segala organ yang di dalamnya, rizki yang Allah berikan. Apakah kemudian nanti setelah kita mati selesai urusannya? Bukankah kita melihat ada orang-orang yang melakukan kezaliman? Bukankah kita melihat ada orang yang hidupnya penuh dengan penyakit dan satu hidupnya terus sehat? Apakah selesai urusannya? Yang sakit mati, yang sehat mati. Kita melihat ada orang-orang yang hidup menderita, miskin. Dan kita melihat ada orang yang hidup kaya raya, nyaman. Apakah kemudian selesai yang miskin mati, yang tua mati? Enggak, cuma. Enggak selesai urusannya. Kita akan dibangkit. Akan ada hisab. Dan Allah mengingatkan kita berulang kali dalam Al-Quran. Karena beriman dengan hari akhir,
beriman dengan yaumul hisab menjadi salah satu motivator yang menggerakkan kita sekarang puasa. Kita nih yang ikut kajian. Kenapa ikut kajian? Menghabiskan waktu. Kenapa kita puasa? Menahan lapar, haus. Dapat apa kita? Kenapa kita sholat 2 rakaat sebelum subuh? Kenapa kita sholat subuh di masjid? Sholat isya di masjid? Kenapa kita sholat tarawih? Kenapa banyak jamaah berangkat umroh? Apain mereka? Iman. Ada iman, jamaah. Dengan hari dibangkitkannya manusia. Kemudian nanti akan ditegakkan keadilan. Akan ada pengadilan. Akan ada perhitungan dengan semua. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz baca. tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawmat turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat yahum la yuzlamun. Artinya? Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi dalam kurung dirugikan. Barakallahu fikum. Allah menyuruh kita takut. Iya. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang sempurna. Nggak akan dikurangin, nggak akan ditambahin. Dan tidak ada yang dirugikan. Ahibati fillah, Abu Ja'far At-Tabari, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wahdharu ayyuhan nas, wahai umat, waspadalah kalian. Kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Khawatirlah kalian jangan sampai ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Bawa dosa yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Yang itu akan membinasakan kita. Ternyata kita memiliki amalan-amalan yang keji, yang menjijikkan, yang bakal menghinakan kita. Kita akan melecehkan diri kita sendiri nanti. Di hadapan seluruh umat manusia. Seorang ayah yang mungkin anaknya nggak tahu dengan kelakuan ayahnya. Kelak boleh jadi anaknya melihat ternyata bapaknya. Seorang suami yang mungkin istrinya berpikir suaminya adalah orang yang soleh. Tapi ternyata tidak seperti yang dia kira. Nanti akan dibuka semuanya dan semua akan mendapatkan balasan. Ahibati fillah. Dan tatkala kiamat terjadi, maka kondisi dunia akan berubah. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah berfirman mengingat hari. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tarawna sukara bisukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi Syadid. syadid. Nah, Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Allahu Akbar jemaah. Bagaimana hari itu tatkala gunung-gunung dicabut dan dibenturkan? Kita bisa bayangin ya, gempa dengan skala 8 Richter. Kala gempa nggak terlalu besar, orang sudah semburat keluar dari rumahnya. Hari kiamat dahsyat sekali. Mau lari kemana? Orang berpikir dengan dia keluar dari rumahnya, dia mencari keselamatan. Ternyata dia di luar melihat bintang-bintang berjatuhan. Mau kemana dia pergi? Dia melihat bagaimana lautan meluap, membara menjadi api. Mau lari kemana? Mau lari ke gunung-gunungnya hancur. Maka Allah gambarkan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu yang menyusui anaknya dilepas. Dia nggak mikirin anak. Dia mikirin diri sendiri. Perempuan-perempuan yang hamil akan menggugurkan anak. Orang-orang seperti mabuk, coba. Kita tahu orang mabuk jalannya ngeleang. Nabrak sana, nabrak sini. Wa ma hum bisukaro. Mereka tidak sedang mabuk sebenarnya. Walakinna azaballahi syadid. Dahsyat. Dan di surat Abasa ayat 33 sampai 37. Kalau kita melihat jemaah, juz amma. Juz amma ini adalah surat yang sering kita baca. Bahkan Nabi alaihissalatu wasallam menganjurkan kepada kita ketika sholat Isya, ya, itu yang dibaca ya Ausatul Mufassal, dari amma yatasaalun sampai wadduha. Maghrib dari wadduha sampai ke ada 37 surat. Hampir kebanyakannya adalah berkaitan dengan hari kebangkitan. Orang bertanya tentang apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang apa? Tentang berita, informasi yang besar. Hari kebangkitan. Bagaimana Allah ceritakan kejadian. Lalu orang-orang nanti akan ada yang di neraka dan ada yang di surga. Kemudian kita akan masuk ke an-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Sampai fa'idha ja'ati tammatul kubra. Kemudian kita akan baca surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di akhir surat Allah menceritakan tentang kiamat. Fa'idha ja'ati sakhah. Lalu kita akan baca surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, bagaimana ketika mentari digulung. Bulan-bulan berjatuh, bintang-bintang berjatuh. Lalu kita akan masuk ke
Al-infitar idza sama'un fatarat, bagaimana ketika langit yang kokoh itu terbelah. Idza sama'un syaqqat. Kita akan baca Al-Fajr. Kita akan baca nanti surat Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang kalau seorang muslim itu mau memahami dan menghayati, seperti yang awal kita sampaikan, iman itu akan naik. Jadi seharusnya seorang yang awalnya nggak pernah sholat tarawih, kemudian dia sholat tarawih 10 hari, setelah 10 hari itu imannya meningkat, bukan turun. Tapi sebagian kita sholatnya cepet-cepetan. Dia tidak sedang ingin menghayati munajat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sedang tidak ingin merenungkan bacaan imam. Dia berusaha mencari imam yang bacaannya paling cepat. Sehingga setelah 10 hari, imannya semakin terkikis. Sebagian ketakwaannya mulai pudar dan menguap. Seharusnya jemaah, silahkan. Nggak harus baca panjang-panjang, baca juz amma. Baca tafsirnya. Sehingga tatkala imam membaca, kita dapat menghayati apa yang dibaca oleh imam. Sehingga tatkala imam ruku, kita nggak ingin sebenarnya imam ruku. Kita masih menikmati bacaan dia. Tapi, kesian kita sama diri kita sendiri sebenarnya, sama saudara-saudara. Coba kita baca Abasa, surat Abasa, ayat 33 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Dan apabila datang suara yang memakahkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu-ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Barakallahu fiik. Hari ini kita sudah mendekati waktu maghrib. Kadangkala kita beli buka, beli takjil buat saudara kita. Bagaimana seorang ibu menyiapkan buka buat anak-anak. Seorang ayah mungkin belanja, beli sesuatu buat istrinya. Anak-anak juga, ya Allah, gembiranya dia mau berbuka bersama dengan orang tuanya. Tapi pada hari itu, buyar. Saudara lari dari saudaranya. Ngelihat ibunya, dia lari dari ibunya. Melihat bapaknya, nggak ingin dia mendekat sama bapaknya. Istri wala anak, dia hanya memikirkan nafsi-nafsi pada hari itu. Dia lari dari orang-orang yang dia cintai selama ini, yang bekerja untuk mereka. Yang orang tua kadang-kala merantau ke luar negeri, merantau ke ibu kota demi untuk memberikan sesuatu kepada keluarganya di kampung. Tapi hari itu nggak ada pikiran keluarga sama sekali. Yang dia pikirkan diri dia sendiri. Dia takut dituntut sama keluarganya. Dia juga berpikir mereka nggak akan dapat memberikan manfaat apa-apa kepada dirinya. Hanya Allah Azza wa Jalla tempat untuk berlindung. Ahibati fillah. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang. Uratan, hufatan, ghurlan buhma. Mereka keluar dari kubur mereka tanpa beralaskan kaki, tanpa pakaian yang menutupi, belum disunat.
Dan subhanallah, mereka tidak membawa apa. Mana harta yang dia kumpulkan? Nggak ada. Apa yang dia bawa? Amal yang dia bawa. Dia hanya membawa amalan. Maka pada hari itu, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah di padang mahsyar kita akan saling mengingat satu sama lain?" Amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat nggak ada. Orang nggak akan ingat siapa-siapa. Yang pertama, ketika pembagian rapot. Yang kedua, ketika penimbangan amal. Dan yang ketiga, ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka. Nggak ada yang ingat, saudara. Mereka hanya memikirkan diri mereka. Ahibati fillah. Kelak, ketika orang sudah didatangkan di padang mahsyar, Allah akan datangkan neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi Jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikr. Pada hari itu, ketika neraka Jahannam didatangkan, semua ingat, ya Allah, dengan amalan dia, ternyata benar ada neraka Jahannam yang menanti mereka. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa gunanya dia ingat pada hari itu? Apa gunanya? Ahibati fillah. Yaumul hisab itu bukan hari untuk penyesalan, bukan hari untuk bertobat, bukan hari untuk memperbaiki diri, bukan hari untuk minta maaf, untuk minta ampun, bukan. Hari itu adalah hari pembalasan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada masyarakat dengan mengatakan, al-yawm amal bila hisab. Sekarang kita beramal, nggak ada gajinya, nggak ada balasannya. Ya kita puasa, dapat lapar dan haus, capek kita. Sholat malam, ya kita capek. Orang nggak sholat malam, enak duduk-duduk. Kita baca Quran, ngabisin waktu, nggak dapat apa-apa. Janji yang disebutkan itu bukan di dunia, nanti di sana. Al-yawm amal bila hisab. Dan besok, hisab wala amal. Besok hari hisab, perhitungan. Maka ketika manusia ingat, dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduhai sekiranya aku dulu berbuat untuk kehidupanku. Yang sebenarnya, ucapan ini, penyesalan ini diucapkan oleh semua orang. Yang kafir, yang muslim, yang taat, yang soleh. Yang taat, yang soleh ketika melihat neraka Jahannam, dia berpikir, kenapa aku tidak menambah amalanku? Kenapa aku tidak menambah bacaan Qur'anku? Kenapa aku tidak menambah rokaat sholatku? Kenapa aku tidak menambah sodakohku? Ada penyesalan. Wa anna lahu dzikr. Tapi apa gunanya? Ahibati fillah, keadilan akan ditegakkan. Di dunia kita melihat ada orang-orang yang zalim. Banyak. Mungkin kita termasuk yang zalim. Yang mungkin sekarang kita aman-aman aja. Ada sebagian yang sampai hari ini kebal hukum. Kezaliman, kriminal yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan hukuman. Ada yang melindungi dia. Ya, di dunia ini. Tapi pada hari itu, engkau mau minta tolong sama siapa? Semua yang kau hendak minta tolong, kabur dari dirimu. Dan engkau pun kabur dari mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Anbiya ayat 47? Nah, Fanadu azina yusol yawma qiyamati fala tuqi fiha
wa in kana qala habatin min khardalin fiha Biha. fiha wa kafa bina hasib. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Naam jemaah. Allah akan menghisap, akan membuat perhitungan dengan semua hambanya. Dari sejak Nabi Adam sampai akhir manusia. Dari sejak jin yang pertama sampai akhir jin yang ada. Menghisap mereka seperti menghisap satu orang. Menghitung mereka seperti menghitung satu orang. Tidak akan panjang waktunya karena jumlah mereka banyak. Enggak. Dan ahibati fillah. Timbangan pada hari kiamat itu enggak pakai kilo. Pakai entah. Allah sebutkan di sini mithqala habbatin min khardal. Kalau amalan itu seberat biji sawi. Biji sawi itu kalau taruh di timbangan nggak berasa jemaah. Tapi walaupun seberat itu kata Allah ataina biha, kami akan datangkan. Maka seorang muslim dalam kehidupan ini tidak boleh meremehkan kebaikan yang dia lakukan. Ada kesempatan berbuat baik walaupun sedikit, manfaatkan. Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bayangin ada berapa zarrah di setengah butir kurma. Ada seberapa biji sawi kalau dia dibiji sawikan setengah butir kurma. Banyak. Dan Allah akan datangkan. Dan perhitungan pada hari kiamat itu perhitungan yang penuh dengan keadilan. Yang berbuat dosa satu, itu dicatat satu. Yang berbuat pahala, berbuat amal kebajikan satu, dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi perhitungan Allah ini sangat adil dan sangat mulia. Kalau kejahatan, engkau tidak akan dizalimi. Kalau kebaikan, engkau akan dikasih tambahan. Terus tambahan itu Allah akan berikan. Dan cukup Allah sebagai penghitung. Ahibati fillah, karena dahsyatnya hari itu. Orang-orang itu jamaah sampai berlutut jamaah. Anda pernah merasakan ya kondisi takut. Itu tahu-tahu kedua lutut kita ini nggak bisa menyanggah tubuh kita. Lemes gitu. Dan itu akan terjadi pada hari kita. Melihat dahsyatnya. Lihat diri dia dalam kondisi telanjang. Bagaimana nanti manusia akan tenggelam dalam keringat mereka. Semua pada hari kiamat itu tergantung amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke betisnya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Wa minhum man yuljimuhumul araku iljama. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semua sesuai dengan amalan dia. Maka mereka kemudian berlutut. Allah berfirman surat Al-Jathiyah ayat 27 sampai 29. Bagaimana proses orang-orang ketika hendak dihisap, disidang, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walil samawati wal ardi wa yauma taqumus saa'ati yawmubdu fatara kulla ummatin jasiyah kullu
yang tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabun yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nasta'si ma kuntum ta'malun. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar jemaah. Nah, semua akan mendapatkan catat. Apa? Seperti apa kitab itu yang mencatat segala sesuatu? Sampai amalan yang sebesar biji sawi pun ada dalam catatan itu. Kita nih kalau merasa ada yang mengawasi, kerja kita jadi benar. Kita kalau nonton sesuatu, kemudian ada yang memperhatikan kita, yang kita tonton jadi benar. Maka kita perlu menghadirkan malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mengawasi dan mencatat kita. Yang nanti akan diberikan kitab itu kepada kita. Dan mendapatkan balasan dari semua yang diamalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan dapat, walaupun sebesar semut engkau akan dapat balasan. Sebaliknya, keburukan pun engkau akan dibalas. Ada banyak yang kita lupakan. Ada banyak masa lalu, mungkin kita ingat, anak punya dosa ini. Iya, engkau ingat dengan 5 dosa. Boleh jadi engkau punya 500 dosa. Dan nanti akan tampak. Maka kita harus benar-benar bertobat kembali kepada Allah. Di surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana ungkapan orang-orang ketika menerima catatan mereka. Mereka terheran-heran. Apa kata Allah Azza wa Jalla di Al-Kahfi ayat 49? Wawudi'al kitabu tara mujrimina mushfikina mimma fi yaqulu hadzal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahad. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada yang tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juga pun. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kelak kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua fasilitas yang diberikan kepada kita akan ditanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yus'al anhul abdu yawmal qiyamah minan na'im. Awal nikmat yang akan ditanyakan kepada hamba ini pada hari kiamat nanti akan ditanya, alam usahhilaka jisma wa arwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah membuat tubuhmu sehat?
Aku memberikan kepadamu air yang dingin. Akan ditanya, buat apa itu nikmat? Ini yang sehat. Kita lihat di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang tubuhnya kuat, gagah, perkasa. Nggak mampu puasa. Ada yang betisnya gagah. Dia mampu lari ratusan meter, bahkan ribuan meter. Dia mampu menggayuh sepeda puluhan kilometer, tapi tidak mampu untuk berdiri sholat taraweh, sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taraweh. Tidak mampu. Allah akan tanya, kau dikasih sehat, dibuat apa sih? Kau gunakan buat apa? Sebaliknya kita melihat ada orang-orang yang kurus, yang sudah sepuh, yang sudah ada putih-putih di jenggotnya. Kadang-kala kita melihat dia cacat, jamaah. Cacat dia. Berdiri di soft, sholat sampai selesai. Lihat ketawa kali. Kau siapkan jawab. Dibuat apa nih? Yang pertama kelak dihisab pada hari kiamat. Awalu, kalau itu pertanyaan. Yang pertama akan ditanyakan tentang nikmat. Adapun ibadah. Buat orang-orang yang beriman. Yang akan dihisab yang pertama adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sholatnya yang pertama dihisab. Kalau sholatnya benar, insya Allah jadi jaminan semua amalannya benar. Kalau sholatnya benar. Kenapa? Karena sholat ini ibadah yang kita lakukan rutin jamaah sehari 5 waktu. Yang itu akan berdampak kepada karakter seorang hamba. Kepada perilaku. Kepada hati. Kepada ambisi. Sholatnya benar, ya Allah yang lainnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, ya yang lainnya parah nanti. Bagaimana proses hisabnya sholat? Maka ketika sholat yang wajib dulu. Ya. Apabila sholat yang wajib itu sempurna, maka ditulis sempurna. Tapi ada kurangnya. Terus gimana? Sholat wajibnya ini kurang. Pahalanya kurang. Mungkin dia lalai dengan sholatnya. Mungkin dia tidak khusyuk ketika sholat, akalnya nggak ada di sana. Mungkin ada sholat dia yang telat ini dan itu. Maka apabila ada kekurangan dalam sholat fardunya, akan ditanyakan, hallahu min nawafil. Orang ini punya enggak sholat-sholat yang sunnah? Kalau ada, maka sholat sunnah itu diambil menjadi pelengkap sholat wajib dia yang kurang pahala. Lalu nanti akan pada yang lainnya, pada zakatnya, kepada puasanya. Maka penting bagi kita jamaah memiliki ibadah-ibadah sunnah. Karena itu akan menyempurnakan yang wajib yang kita lakukan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat. Kita juga harus persiapkan jawaban untuknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan tergelincir, nggak akan pindah kakinya seorang hamba nanti. Pindah ke neraka atau pindah ke surga. Dia akan tetap berhenti di sana sampai ditanya tentang 5 perkara. Diriwayatkan katakan 4 perkara. Sama sebenarnya. An umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya dibuat-buat. Dipakai buat apa? Umur engkau. Yang umurnya 60 tahun. Buat apa engkau 60 tahun hidup di muka bumi ini? Ya balik. Kau gunakan buat apa umur? Wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya secara khusus tentang fase dari umur dia, yaitu masa muda. Beda orang tua suruh daki gunung udah nggak kuat.
Orang sepuh untuk berangkat ke masjid kadang-kala tertatih-tatih. Untuk berdiri sholat berat, kadang-kala dia sholatnya duduk. Kau akan ditanya, ketika engkau muda, kemana aja engkau? Dibuat apa masa muda? Wa an jismihi fima ablah. Tubuhmu. Nggak gratis tuh tubuh. Dipakai buat apa? Ini tubuh kita ada 360 sendi yang perlu kita bayar. Cara bayarnya dengan sedekah. Cukup untuk melunasin sedekah itu. Tiap hari kita sholat 2 rakaat 2. Kita akan ditanya tubuhnya dipakai apa? Dipakai buat kemaksiatan, jalan-jalan ke tempat yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan ditanya an ilmihi madza amila. Ilmunya dipakai buat apa? Buat nipu orang. Untuk berbangga-banggaan. Ilmu itu akan ditanya, engkau amalkan apa enggak? Dipakai apa ilmu yang kau miliki? Dan yang terakhir, wa madza amila fima alim. Ini berkaitan dengan ilmunya tadi. Wa an malihi, yang terakhir dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana engkau mendapatkan harta? Engkau bisa beli mobil, engkau bisa beli rumah, engkau dapat dari mana engkau? Makanya kita lihat KPK itu kadangkala menanyakan secara detail, dari mana mobilnya ini? Dari mana itu? Dari mana itu? Dari mana itu? Ya, mungkin yang besar-besar KPK bertanya. Tapi nanti pada hari kiamat kita akan ditanya 1 rupiah. Mungkin yang kurang dari 1 rupiah. Dari mana kau? Wa fima anfaqtahu. Kemana engkau belanjakan? Ahibati fillah. Kita benar-benar perlu mempersiapkan diri dengan hari hisab ini. Caranya adalah menghisab diri kita, menghitung diri kita sebelum kita dihitung. Orang tuh kalau tahu dia punya utang 1 juta, kemudian dia hitung duit di dompetnya, alhamdulillah 1.200.000 cukup. Tapi kalau dia nggak peduli, oh gampang, tahu-tahu dia hitung dompetnya tinggal 700, utangnya 1 juta. Karena kelak pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Dia bawa pahala yang banyak. Dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi telah menzalimin manusia. Buruk kelakuannya sama orang lain. Dia memaki fulan, membunuh fulan, ribain fulan, bohongin fulan, menuduh fulan dengan tuduhan yang tidak benar, ngambil hartanya fulan, mukul fulan, bahkan ada yang sampai membunuh saudaranya. Dia datang dengan pahala yang banyak, tahu-tahu pada hari itu bangkrut dia. Karena dia nggak ngitung-ngitung, dan coba dia ngitung-ngitung. Dia nggak bakalan bangkrut. Karena dia akan berusaha minta maaf. Dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang. Adalah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia amalkan untuk hari esok. Apa? Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Allah itu maha mengetahui. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan.